Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga teman-teman beserta keluarga pada kesempatan siang hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat vlog singkat untuk menghormati dan mengapresiasi dukungan teman-teman sekalian yang telah membubuhkan 100 subscriber pertama di channel YouTube Andi Literasi. Tentu pencapaian 100 subscriber pertama ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya agar ke depan dapat terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan bisa memberikan insight tersendiri bagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan video ini dibuat, jumlah subscribernya telah bertambah juga. Semoga saya tidak salah, kurang lebih antara 17-18 subscriber baru. Tentu ini menjadi sebuah penghargaan tersendiri bagi saya, mengingat saya yang bukan siapa-siapa, hanya seorang orang biasa, bukan seorang politisi, bukan seorang birokrat yang memiliki jabatan tinggi, dan yang pasti bukan pula entertainer yang memiliki follower yang sangat banyak sekali, yang setiap waktu sering kita lihat warawiri di stasiun televisi. Hanya sebagai seorang biasa ingin mengajak teman-teman sekalian untuk terus rajin membaca dan rajin membaca. Apapun itu yang kemudian bisa teman-teman akses untuk dibaca. Karena seperti cita-cita dibangunnya channel YouTube Andi Literasi ini, tentu sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap rendahnya indeks literasi bangsa kita yang telah dilakukan survei beberapa tahun yang lalu. Maka dengan membaca itu, semoga dengan perlahan kita dapat meningkatkan indeks literasi bangsa kita di beberapa tahun yang akan datang. Ya, dengan membaca sekali lagi banyak yang dapat kita petik manfaatnya. Tentu dengan membaca salah satunya kita dapat meningkatkan kesadaran kita, kesadaran terhadap gejala-gejala atau fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Dengan sadar tentu kita dapat mencapai taraf berkesadaran. Saya ingin mengenalkan teman-teman dengan salah satu filsuf barat. Mungkin teman-teman yang rajin membaca juga akan mengenalnya. Dia seorang filsuf pelopor aliran eksistensialisme yang berasal dari Prancis. Dia ialah Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ini pernah mengeluarkan pernyataan, berpendapat tentang konsep berkesadaran. Menurut Sartre, berkesadaran itu ialah manusia yang memiliki kesadaran akan sesuatu. Sesuatu itu bisa tentang apapun. Dengan sadar akan sesuatu berarti seseorang dapat memisahkan diri dari sesuatu itu. Keadaan inilah yang memberikan ruang untuk eksistensi kita sebagai seorang manusia dalam memilih secara bebas apa yang mau disadarinya. Nah, sesuatu itu apa? Apapun itu. Bisa kesedihan atau kebahagiaan yang terlalu berlebihan, maka dengan kesadaran kita dapat memilahnya. Kita dapat menentukan. Kita dapat mengambil kendali penuh untuk kemudian masuk ke dalamnya atau tidak. Karena tentu sadar dan kesadaran ini memiliki fungsi. Fungsi yang pertama menurut Sartre ialah dengan berkesadaran kita dapat menghindari ketidakjelasan. Wujud, bukan wujud, thingness. Menghindari ketidakjelasan terhadap apapun itu. Apa maknanya menghindari ketidakjelasan? Kita secara tidak sadar tentu pernah bertanya-tanya, apakah kita ini berperan sebagai seorang subjek atau objek dalam ruang lingkup permasalahan tertentu. Tentu apabila kita tidak mampu mengendalikan tingkat kesadaran kita tidak mampu berkesadaran, maka kita tak ubahnya sebagai seorang yang tidak memiliki makna apa-apa atau sama saja seperti benda mati. Maka kita harus sekali lagi mengontrol kesadaran kita. Fungsi kedua menurut Sartre ialah meningkatkan kesadaran itu sendiri. Manusia memiliki kesadaran akan segala sesuatu, baik dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dengan kesadarannya, maka ia dapat bertanya mengenai apa saja dan berusaha mencari jawabannya. Ia dapat pula mencari makna mengenai segala sesuatu dengan menggunakan pikirannya yang sadar. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi,
pada kondisi kita mengalami sebuah kesedihan atau kegembiraan yang berlebihan, maka kita memiliki kontrol, memiliki kendali yang luar biasa untuk kemudian apa? Meningkatkan kesadaran kita. Perlu nggak kita kemudian larut dalam sebuah kondisi sedih yang berlebih, bahagia yang berlebih? Karena makna setiap sesuatu yang berlebih tentu tidak baik. Maka kita perlu meningkatkan kesadaran kita sendiri terhadap sebuah persoalan yang ada di sekitar kita. Fungsi berkesadaran yang ketiga ialah intersubjektivitas. Teman-teman bisa memaknainya tentu, namun menurut Sartre, intersubjektivitas itu sejenis hubungan sosial yang gagal. Pandangan Sartre mengenai intersubjektivitas yang gagal menunjukkan pandangannya tentang hubungan sosial pada manusia yang kita lihat itu selalu mengalami kegagalan. Mengapa? Alasannya adalah karena kita sebagai manusia yang satu selalu memuatkan manusia yang lain untuk kepentingan masing-masing. Coba teman-teman perhatikan di sekitar teman-teman sekalian. Tidak jarang pada kondisi tertentu, entah di ruang lingkup pertemanan, sekolah, kuliah, bekerja, atau lingkungan sosial masyarakat sehari-hari, kita dapat membaca sebuah kondisi ketika satu atau dua orang berada pada kondisi memanfaatkan kebaikan manusia lain, memanfaatkan kepedulian orang lain, memanfaatkan jabatan orang lain. Maka inilah yang dimaksud intersubjektivitas, hubungan sosial yang selalu gagal yang ada di lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Maka untuk menghindari terjadinya intersubjektivitas, maka kita perlu meningkatkan fungsi kesadaran kita. Ya sudah, kalau emang itu tidak harusnya kita kerjakan, nggak usah dikerjakan. Kalau emang itu harus kita kerjakan, maka kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab, sesuai porsi dan tanggung jawab kita sebagai seorang siapa. Siapa itu ialah bisa sebagai seorang pelajar, bisa sebagai seorang mahasiswa, bisa sebagai orang pekerja. Kerjakan sesuai porsi dan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang siapa. Dan fungsi terakhir, fungsi berkesadaran yang keempat menurut Sartre, Jean-Paul Sartre, ialah tujuan akhir manusia. Dengan berkesadaran, tentu kita dapat mengenal atau mengetahui tujuan akhir kita sebagai seorang manusia itu kemana. Sebab hari-hari ini, di dunia yang sangat modern, salah satu kenestapaan kita sebagai seorang manusia modern ialah kita ini hendak menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Coba teman-teman amati. Apapun yang ada di sekitar kita, kita ingin berhasil, kita ingin mencapai sebuah prestasi tinggi, kita ingin mencapai sebuah jabatan tertentu, atau kita ingin meraih sebuah peringkat yang luar biasa. Tidak jarang kita kemudian mungkin satu atau dua orang di luar sana menabrak semua ketentuan, menghalalkan berbagai macam kemungkinan yang tidak perlu dilakukan demi sebuah pencapaian yang ingin kita raih. Maka itu menjadi salah satu ciri-ciri kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Betul, kemudian memang segala sesuatu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan, tapi pada sampai batas tertentu, melampaui batas-batas yang menabrak hak yang bukan menjadi milik kita, maka disitulah seakan-akan kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, mengubah segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Ciri-ciri bahwa kita menjadi orang yang kemudian ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Maka ini adalah konsep tujuan yang salah. Maka terus bertanya, apakah tujuan akhir manusia yang sebenarnya yang harus kita tempuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah salah satu fungsi berkesadaran, membuat kita tahu, membuat kita paham, membuat kita memiliki kemampuan untuk mengeja tahap demi tahap tujuan akhir kita sebagai seorang manusia. Setidaknya itu 4 fungsi kesadaran atau 4 fungsi berkesadaran menurut Jean-Paul Sartre, seorang filosof berkebangsaan Prancis. Tentu teman-teman yang sudah mengenal konsep Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa ia kan seorang ateis, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Memang secara konseptual ia, seperti yang saya katakan di awal, sebagai pelopor aliran eksistensialisme, lebih membahas keakuan, mengesampingkan Tuhan sebagai penguasa seluruh alam semesta dan zat yang ada di dalamnya. Namun sebagai bentuk proses pembelajaran, maka kita tentu dapat memilah
mana yang baik buat kita ambil dan kita pelajari, kita petik manfaatnya. Mana yang tidak baik menurut konsep berpikir kita, ateismenya seorang Jean-Paul Sartre, ya jangan diikutin. Inilah salah satu fungsi kita, banyak membaca, untuk memahami, untuk kemudian setelah paham kita menganalisis. Setelah menganalisis kita pilah-pilah, ambil yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak ada gunanya. Oke, saya rasa ini sebagai bentuk apresiasi saya terhadap, sekali lagi, 100 orang subscriber pertama saya, sebagai bentuk dukungannya kepada berkembangnya channel YouTube Andi Literasi. Dan terima kasih teman-teman yang telah menekan tombol subscribe. Jika Anda menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komen, serta mungkin bisa men-share video ini, tidak akan serta-merta membuat Anda atau kita semua tersesat di jalan filsafat. Seperti yang telah kita pelajari dari awal video, memang video-video yang berada di channel YouTube Andi Literasi cenderung mengajak kita banyak berpikir. Salah satu ciri untuk kemudian belajar filsafat. Membaca, berpikir, dan terus bertanya tentang hakikat kita sebagai seorang manusia. Namun, jikapun masih setelah kita belajar bersama masih terdapat beberapa orang di antara kita yang merasa masih buta arah, setidaknya kita sudah berada di tempat yang tidak salah. Mari terus belajar bersama, saling melengkapi, boleh mengkritik dengan cara bijaksana. Kubukan kritik dan saran di kolom komentar untuk meningkatkan kualitas literasi di masa yang akan datang. Dapat kita nikmati bersama manfaat dari membaca untuk menjawab berbagai macam persoalan sosial yang ada di sekitar kita. Semoga ada guna dan manfaatnya buat teman-teman, terutama buat saya dan keluarga, untuk terus berbagi manfaat kepada sesama. Terima kasih teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.